Selamat pagi menjelang siang dan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai ayat yang ke-46. Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai ayat 46. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saudara sudah berulang kali mendengar khotbah dari perikop ini. Ya. Dan saya juga sudah berulang kali mengkhotbahkan dari perikop yang sama. Perempuan yang pendarahan atau menstruasi selama 12 tahun. Itu bukan menstruasi biasa, tetapi itu penyakit. Dan peristiwa ini dicatat di dalam 3 Injil, yaitu Matius pasal 9, Markus pasal 5, dan Lukas pasal 8. Wanita yang mengalami sakit selama 12 tahun, firman Tuhan mencatat dia sudah berobat ke sana kemari, hartanya sudah habis, tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Lalu kemudian akhirnya dia berjumpa dengan Yesus, menjamah jubah Yesus, dan dia menerima mujizat kesembuhan. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini? Saya yakin saudara tahu jawabannya, yaitu adalah apa? Iman. Jawaban saudara tidak salah. Tetapi izinkan saya mengatakan kepada kita semua bahwa jawaban itu adalah belum lengkap. Memang betul bahwa dengan iman dia menjamah jubah Yesus dan itu yang menyembuhkan dia. Dari mana dia memperoleh iman itu? Dari berita-berita yang didengar tentang Yesus. Betullah firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dia mendengar berita tentang Yesus, kemudian timbul iman. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ. Setelah dia memiliki iman kepada Yesus, maka ada hal kedua yang dia lakukan. Yaitu dia melakukan satu tindakan iman yang akurat. Ini hal yang kedua yang membawa kesembuhan. Yaitu melakukan tindakan iman yang akurat. Apa itu? Yaitu dia melangkah dan kemudian menjamah jumbai jubah Yesus. Itu adalah tindakan iman yang akurat yang akhirnya membawa kepada kesembuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah jumbai jubah itu? Bapak Ibu tahu apa itu jumbai jubah? Tahu? Ditanya kok malah melototin saya begini. Tahu enggak? Jumbai jubah itu apa? Apa saudara? Siapa yang tahu? Pak, kira-kira jumbai jubah itu apa sih? Apa? Bagian jubah, bagian? Saudara sudah tahu itu, cuman enggak mau jawab. Bagian jubah, bagian bawah. Itu yang selama ini kita tahu. Tetapi izinkan saya mengoreksi apa yang kita ketahui selama ini. Jumbai jubah itu bukan jubah bagian bawah, bukan.
Saudara-saudara, orang Israel biasanya pakai jubah. Dan kalau mereka mau berdoa, mereka tambahkan dalam jubah itu semacam selendang atau syal yang berbentuk persegi panjang, berbentuk segi empat. Ya, syal doa yang disebut dalam bahasa Ibrani talit. Modelnya seperti ini, tapi warnanya putih. Ini tadi karena tidak ada, jadi contohnya ini saja, saudara. Ya, bentuknya kotak. Ini disebut talit, dan talit itu biasanya dikalungkan begini. Nah, di setiap ujung talit ini ada benang yang ditalikan yang berwarna biru keungu-unguan. Nah, ini yang disebut dalam bahasa Ibrani sitsit. Dan sitsit inilah yang disebut dengan jumbai jubah. Jadi yang disebut jumbai jubah itu bukan bagian jubah bagian bawah, bukan. Tetapi bagian ujung dari talit atau jubah doa. Jadi ketika perempuan itu melihat Yesus yang berjalan dengan memakai talit itu, lalu kemudian dia berkata demikian, asal saja ku jamah jumbai jubahnya, benang yang ada di ujung talit itu, maka aku pasti akan sembuh. Nah, sekarang muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kok yang dipegang oleh perempuan itu jumbai jubahnya? Saudara, saya tahu ini jarang sekali dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan. Tetapi saya itu punya satu kesenangan begini, saudara. Saya kalau mengkhotbahkan sesuatu, saya akan mencari hal-hal yang jarang sekali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Misalkan beberapa saat ini di gereja kami, saya sedang mengkhotbahkan misalkan tentang apa arti melayani 70 kali 7 kali. Itu artinya apa? Ya, itu ternyata punya arti yang sangat luar biasa. Tadi pagi di gereja saya berkhotbah tentang perjanjian garam. Apa itu perjanjian garam? Gitu ya. Dan pagi hari ini di tempat ini saya berkhotbah, kenapa perempuan itu menjamah jumbai jubah Yesus? Kenapa kok perempuan itu tidak berkata demikian? Asal saja ku jamah jidatnya Yesus, misalkan saja. Kan lebih afdol kalau pegang jidatnya Yesus. Atau asal saja ku pegang kakinya Yesus. Atau asal saja ku salami tangannya Yesus. Kenapa dia tidak lakukan itu? Kenapa yang justru dia lakukan adalah asal saja ku jamah jumbai jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Saudara, perempuan itu lakukan itu bukan tanpa sebab. Bukan tanpa alasan. Dan saya akan singkapkan ini kepada saudara dan saya percaya kalau saudara simak baik-baik maka pada akhirnya saudara akan mendapati satu kebenaran yang luar biasa yang Tuhan singkapkan bagi kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kenapa mesti yang dijamah adalah jumbai jubah? Saudara-saudara, kata jumbai jubah itu pertama kali muncul di dalam Bilangan pasal 15. Bilangan pasal 15 ayat 39 atau ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Mari kita buka ayat ini. Bilangan pasal 15. Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai ayat 40. Jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan, perhatikan baik-baik, akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Mengingatkan kepada apa? Mengingatkan kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya, dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku, dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan, Allahmu,
yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, kenapa orang Israel memakai jumbai jubah? Jumbai jubah itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat oleh orang Israel. Supaya apa? Tuhan berkata, supaya kalau kamu melihat jumbai jubah itu, kamu mengingat 3 hal. Yang pertama, kamu mengingat perintah Tuhan dan kamu melakukannya. Yang kedua, kamu mengingat bahwa supaya kamu jangan nuruti keinginanmu dan keinginan matamu sendiri. Lalu yang ketiga, supaya kamu mengingat bahwa kamu harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ini. Jadi ketika perempuan yang sakit pendarahan itu, yang menginginkan mujizat, merindukan kesembuhan dari penyakitnya itu, dia melihat Yesus. Dan ketika dia lihat Yesus, maka dia lihat jumbai jubah Yesus. Maka ketika dia lihat jumbai jubah Yesus, maka langsung dia mengingat 3 hal itu. Yaitu dia mengingat bahwa dia harus melakukan perintah Tuhan atau taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, dia harus mengingat bahwa dia jangan memakai pikirannya sendiri atau mengikuti keinginan matanya sendiri. Dan yang ketiga, dia harus berani hidup kudus di hadapan Tuhan. 3 hal itulah yang berkaitan dengan mujizat. 3 hal itulah yang berkaitan dengan kesembuhan yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan itu. Saya beritahukan kepada saudara bahwa mujizat itu selalu erat kaitannya dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah mujizat itu erat kaitannya dengan ketaatan pada perintah Tuhan. Amin, saudara. Tanpa ketaatan tidak ada mujizat. Contoh misalkan ketika Yesus akan mengubah air menjadi anggur. Di kota mana, saudara? Di kota Kana. Ketika Yesus akan mengubah air menjadi anggur, ya, itu terjadi di kota Kana. Kalau di kota Jakarta beda lagi, ada mujizat anggur berubah menjadi susu. Ya, anggur berubah menjadi susu. Pernah dengar itu? Mujizat itu terjadi di Jakarta. Pernah dengar? Belum pernah dengar. Jadi ceritanya begini, ada seorang bapak yang kalau bekerja dapat uang, selalu dia pakai beli anggur dan mabuk-mabukan. Jadi setiap kali pulang kerja dia mabuk-mabukan. Istrinya terus mendoakan dia. Terus mendoakan supaya Tuhan jamah. Nah, satu kali betul Tuhan jamah dia, sehingga dia bertobat. Nah, ketika dia bertobat, sekarang dia dapat uang, tidak dibelikan anggur, tapi dibelikan susu untuk anak-anaknya. Jadi itu mujizat anggur berubah menjadi susu. Ada juga mujizat rokok berubah menjadi susu. Ada juga, saudara, di kota Jakarta. Tetapi di Kana, mujizat air menjadi anggur. Ketika orang yang berpesta itu kehabisan anggur, Maria datang kepada Yesus. Dan kemudian Maria berkata kepada para pelayan itu, apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lakukan itu. Lalu Yesus berkata kepada para pelayan, isi tempayan ini dengan air. Setelah diisi, kemudian cedok air itu. Setelah dicedok, bawa ke pemimpin pesta. Saudara, ketika pelayan-pelayan itu taat melakukan perintah Yesus, maka ketika pemimpin pesta itu mencicipi air dalam cedokan itu, maka pada saat itulah air itu berubah menjadi anggur. Di dalam ketaatan ada mujizat. Contoh kedua, ketika Petrus dan para murid yang lain sudah sepanjang malam mencari ikan di Danau Galilea dan tidak mendapat, pagi-pagi mereka menepi ke pantai dengan tangan hampa. Lalu mereka berjumpa dengan Yesus dan Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan dapatkan banyak ikan. Petrus berkata, Guru, sepanjang malam kami sudah tebarkan jala. Kanan, kiri, depan, belakang, atas saja yang belum. Jadi semua sudah. Dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, maka kami akan lakukan juga. Lalu Petrus bertolak, lalu kemudian dia tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan dia mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Mujizat terjadi. Karena apa? Karena ada ketaatan. Jadi ketika perempuan itu melihat jubah Yesus, maka yang ada di benaknya adalah saya harus taat pada perintah Tuhan. Maka itu yang membawa mujizat. Dan yang kedua adalah ketika dia melihat jubah Yesus, maka yang ada di benaknya adalah
Sekarang aku tidak boleh nuruti keinginanku sendiri, keinginan mataku sendiri. Aku harus lebih nuruti pikirannya Tuhan lebih daripada pikiranku. Itu kunci kedua mendapatkan mujizat, yaitu jangan turuti pikiran kita sendiri lebih daripada pikiran Tuhan. Karena pikiran kita terbatas, tapi pikiran Tuhan tidak terbatas. Saudara sepupu saya menikah, sudah 5 tahun tidak punya anak. Lalu kalau saya pulang ke desa, dia berkata, tolong doakan saya. Saya berdoa supaya Tuhan memberi keturunan. 8 tahun belum punya anak. 10 tahun belum punya anak. Sampai akhirnya 15 tahun belum punya anak juga. Saudara-saudara, kalau orang sudah menikah 15 tahun dan belum punya anak, dan anehnya dia tetap minta saya mendoakan. Saya yang berdoa saja hampir-hampir sudah tidak yakin bahwa Tuhan bisa memberikan keturunan pada mereka. Hampir-hampir saya tidak yakin. Tapi namanya dia tetap percaya, ya saya doakan. Tuhan tolong saudaraku ini. Tuhan buka kandungannya. Tuhan beri keturunan kepada dia. Saudara, lama kemudian saya tidak pulang. Akhirnya satu kali saya pulang ke desa, saya ketemu suaminya. Suaminya itu naik motor dan kemudian berhenti, dia nenteng susu. Lalu susu bayi. Lalu saya tanya, ini untuk siapa? Untuk anak saya. Puji Tuhan dia punya anak. Setelah berapa tahun? 23 tahun. Kayaknya biasa aja ya, 23 tahun tepuk tangan gini aja. 23 tahun. Kalau pakai otak saya yang kecil ini, saya berkata, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Sudah tidak mungkin. Bukan hanya tidak mungkin, tidak mungkin, saudara. Tapi ternyata pikiran Tuhan itu lebih hebat daripada pikiran saya yang cuman kecil itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau kita merindukan mujizat, saudara ingat baik-baik, letakkan pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Tundukkan pikiranmu di bawah pikiran Kristus, maka apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika perempuan itu melihat jubah-jubah Yesus, maka dia melihat bahwa saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Mujizat itu erat kaitannya dengan yang namanya kekudusan. Kenapa mujizat erat kaitannya dengan kekudusan? Karena mujizat itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu kudus. Tidak bisa dicampur dengan kenajisan. Kalau kita berdoa minta mujizat Tuhan tapi hidup kita najis, Tuhan akan tahan dulu. Samalah seperti kalau saya seandainya, misalkan, kalau seandainya saya dikasih makanan yang sangat enak, Pak, menu sup di sini yang paling enak apa, Pak Roni? Yang di bawah. Sup apa yang paling enak, Pak? Sup hisit. Sup hisit ya. Seandainya saya punya satu mangkok besar sup hisit. Mahal ya Pak ya itu ya Pak ya? Mahal. Lalu kemudian karena saya pengen bagi dengan saudara, satu kali saya panggil saudara, Pak, ayo kita bagi ini sup hisit yang enak dan mahal ini. Lalu kemudian bapak itu yang saya akan bagi itu kemudian ke belakang, dia ngambil mangkok. Dia tidak minta sama waiters ya. Dia langsung ambil mangkok sendiri. Dia bawa di depan saya. Pak, ini mangkoknya. Ini mangkoknya. Ketika saya lihat, ternyata itu mangkok, saudara. Mangkok yang kotor bekas Indomie goreng 3 hari yang lalu. Belum dicuci. Ini Pak mangkoknya. Saya berkata, aduh Pak, jangan dong. Ini sup ini mahal, enak, jangan ditaruh di mangkok yang kotor. Dia berkata, enggak apa-apa Pak, taruh aja di sini, nanti saya makan. Saya berkata, jangan. Kalau toh saya tuang sup itu di mangkok yang kotor itu, dan Bapak makan, akan sakit Bapak. Cuci dulu Pak. Lalu Bapak itu kemudian ke belakang, kemudian dia cuci bersih pakai sabun. Kemudian setelah bersih dia lap begitu rupa, sehingga mangkok itu mengkilap. Ketika dibawa lagi kepada saya berkata, sup yang mahal harganya dan enak ini, hanya pantas ditaruh di mangkok yang bersih. Itulah hidup saudara dan saya. Kenapa kadang-kadang Tuhan tahan untuk memberkati kita? Kenapa kadang-kadang Tuhan tahan untuk membuat mujizat dalam hidup kita? Karena Tuhan akan lakukan itu setelah hidup kita betul-betul bersih, kudus, sehingga anugerah Allah itu pas masuknya. Hanya kekudusan yang akan menarik hadirat Tuhan
dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, jadi ketika perempuan itu melihat jubah Yesus, berdasarkan bilangan pasal 15 tadi, maka 3 hal itu yang ada di benaknya, yaitu aku harus taat melakukan perintah Tuhan. Aku tidak boleh mengikuti keinginanku dan keinginan mataku sendiri. Dan aku harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu hal yang pertama. Mengapa yang dijamah adalah jubah Yesus. Lalu yang kedua, saudara. Mengapa yang dijamah adalah jubah Yesus. Jubah dalam perjanjian lama juga berbicara tentang otoritas. Ingat ketika Saul berusaha membunuh Daud. Daud melarikan diri. Lalu satu ketika karena capeknya Saul kemudian istirahat di gua. Lalu kemudian Daud mengendap-endap mendekati Saul. Sebetulnya Daud bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memotong punca jubah Saul. Daud memotong jubah Saul. Lalu setelah itu dia keluar dan kemudian berteriak, "Hei bapakku Saul, Tuhan sudah menyerahkan engkau dalam tanganku. Tetapi lihatlah, aku tidak membunuh engkau karena aku tidak mau mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi lihatlah ini, aku telah memotong jubahmu." Saudara, kenapa Daud memotong jubah Saul? Karena jubah itu bicara otoritas. Jadi seolah-olah Daud ingin mengatakan, memang betul, secara de facto memang engkau masih menjadi raja. Tetapi secara de jure, secara hukum, akulah yang menjadi raja. Karena Allah telah mengurapi Daud, mengurapi aku menjadi seorang raja. Saudara-saudara, punca jubah atau jubah itu bicara tentang otoritas. Itu sebabnya orang-orang Farisi itu, jubahnya dibuat besar-besar. Karena semakin besar jubahnya, mereka dianggap semakin hebat, semakin rohani, semakin punya kuasa besar. Dan ketika perempuan yang pendaran 12 tahun itu melihat Yesus, maka dia berkata, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan ketika dia jamah jubah Yesus, Yesus berkata apa? Ada satu kuasa mengalir dari tubuhku. Petrus berkata, "Guru, banyak orang menjamah engkau." Tapi Yesus berkata, "Enggak. Ada seorang yang menjamah aku karena aku merasa kuasa keluar dari tubuhku." Kenapa kuasa Tuhan keluar dari tubuhnya? Karena ada orang yang menjamah jubah yang adalah simbol dari otoritas Yesus. Begitu dia jamah itu, maka otoritas Tuhan keluar. Kuasa Tuhan keluar. Kuasa Tuhan mengalir kepada orang yang menjamah itu. Sehingga orang yang menjamah itu mengalami kesembuhan. Kuasa Tuhan menjamah orang itu. Jadi ketika orang itu menjamah kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan menjamah orang itu. Itulah kenapa perempuan itu menjamah jubah Yesus. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Kenapa jubah? Maleakhi 4 ayat yang kedua. Mari kita baca Maleakhi pasal 4. Ayat yang kedua. Kayaknya tidak bisa dimunculkan di LCD. Alkitab elektronik sepertinya tidak bisa memunculkan Maleakhi 4 ayat yang kedua. Karena itu, mari kita baca di Alkitab kita. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, Maleakhi 4 ayat yang kedua katakan, bagi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kata sayap dalam bahasa Ibrani-nya kanaf. Kanaf itu punya 3 arti. Arti yang pertama, artinya adalah a wing of a bird. Jadi betul-betul sayap seekor burung. Itu kanaf. Tetapi kanaf punya arti yang kedua, yaitu a wing of a garment. Jadi kanaf itu artinya sayap dari sebuah jubah. Atau dalam bahasa Alkitabnya, jubah. Jadi Maleakhi 4 ayat 2 katakan, bagi orang yang takut akan namaku, baginya akan muncul surya kebenaran
Dan ada kesembuhan pada jumbai jubahnya. Ketika perempuan itu melihat Yesus dan melihat jumbai jubah Yesus, maka dia percaya akan firman Tuhan itu bahwa pada jumbai jubah Yesus ada kesembuhan. Itu sebabnya dia jamah jumbai jubah Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, dan ketika dia betul-betul jamah jumbai jubah Yesus itu, maka betul dia menerima kesembuhan itu. Karena pada jumbai jubah, pada sayap jubah itu ada kesembuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, setelah peristiwa kesembuhan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, maka ada satu catatan yang luar biasa, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 56. Markus 6 ayat 56, tolong dibuka ayat ini, saudara. Jadi peristiwa kesembuhan perempuan yang pendarahan ini dicatat di dalam Lukas 8 dan juga Markus pasal 5. Lalu setelah peristiwa kesembuhan yang dicatat dalam Markus pasal 5, kemudian muncullah Markus pasal 6 ayat yang ke-56. Bagaimana bunyinya? Markus pasal 6 ayat 56. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi, apa artinya ini? Artinya adalah setelah peristiwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu mengalami mujizat karena menjamah jumbai jubah Yesus, maka sekarang semua orang yang sakit dibawa datang kepada Yesus dan mereka berkata, izinkan kami juga menjamah jumbai jubah Yesus. Dan semua orang yang menjamah jumbai jubah Yesus, mereka menjadi sembuh. Artinya peristiwa mujizat kesembuhan itu terjadi karena orang-orang itu juga menjamah jumbai jubah Yesus. Tangkap baik-baik ini. Jadikan ini rema di dalam hatimu. Bahwa peristiwa kesembuhan itu bisa berulang bukan hanya pada Markus 6 ayat 56. Tetapi peristiwa kesembuhan itu, mujizat itu bisa terjadi sampai saat ini. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak sakit. Oke, mungkin fisikmu tidak sakit. Tetapi mungkin jiwa kita yang sakit. Mungkin saudara katakan, Pak, saya tubuh saya baik-baik, jiwa saya baik-baik. Oh, mungkin rohmu yang sakit. Saudara, bukankah ketika kita mulai malas baca Alkitab, malas beribadah, itu juga adalah penyakit rohani? Jadi kesembuhan itu bukan hanya masalah fisik saja, tetapi kesembuhan itu juga masalah jiwa dan masalah roh. Mungkin saudara berkata, Pak, tubuh saya baik-baik saja, jiwa saya juga sehat, roh saya juga sehat. Tapi mungkin keuanganmu sedang sakit. Bisnismu sedang sakit. Hubungan suami istri sedang sakit. Mungkin. Apapun jenis sakitnya, kita ini membutuhkan kesembuhan. Amin, saudara. Dan mungkin ada di antara saudara berkata, Pak, saya sudah tidak tahu jalan keluarnya. Nah, pada waktu saudara berkata tidak tahu jalan keluarnya, pada saat itulah engkau membutuhkan yang namanya mujizat. Kalau engkau masih tahu jalan keluarnya, engkau tidak perlu mujizat. Sama seperti kalau seandainya di kantong saya ada uang 20.000 dan saya pengen es cendol misalkan. Saya tidak perlu berdoa sama Tuhan sampai merengek-rengek, Tuhan buat mujizatmu Tuhan. Saya pengen es cendol Tuhan. Tuhan berkata, goblok lu, ambil itu uang beli cendol. Itu tidak perlu mujizat yang model kayak gitu, saudara. Tetapi kalau seandainya saudara harus misalkan saja melunasi hutang yang jatuh tempo, saudara tidak punya uang, saudara tidak punya orang kepada siapa engkau minta tolong, saudara minta tolong sudah tidak dipercaya lagi. Pada saat seperti itulah engkau tahu hanya satu orang yang sanggup menolong engkau, yaitu Tuhan. Itu namanya mujizat. Saudara, saya percaya bahwa mujizat kesembuhan yang terjadi dicatat dalam Markus pasal 5 dan Markus pasal 6 itu bisa terulang dalam hidup kita. Kuncinya apa? Sama seperti Markus 6 ayat 56, semua orang yang menjamah jumbai jubah Yesus, mereka disembuhkan. Maka saya percaya
Kita semua juga akan disembuhkan kalau kita menjamah jubah Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana caranya menjamah jubah Yesus? Kalau orang-orang pada waktu itu kan memang Yesusnya kelihatan. Betul enggak? Yesus kelihatan. Ada jubahnya nyata. Jadi mereka bisa jamah betul. Bisa pegang betul. Lah kita ini kan tidak melihat Yesus secara fisik. Kita melihat dengan iman. Kan kita tidak lihat ada barangnya jubah ini. Lalu bagaimana caranya kita menjamah jubah Yesus itu bagaimana? Saudara, inilah perlunya pengertian. Tadi saya mengatakan, kata sayap dalam Maleakhi 4 ayat yang kedua itu punya 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah a wing of a bird, jadi dia adalah sayap burung. Pengertian kedua adalah a wing of garment, dia adalah sayap dari sebuah jubah atau jubah. Tapi kata kanaf punya pengertian yang ketiga, yaitu a shadow of his presence. Naungan hadirat Tuhan. Jadi Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua bisa diterjemahkan. Bagi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan muncul surya kebenaran, dan ada kesembuhan pada naungan hadirat Tuhan. Jadi di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Barang siapa tinggal dalam hadirat Tuhan, menjamah hadirat Tuhan, maka dia akan terima kesembuhan itu. Lalu muncul pertanyaan lagi, Pak, itu kan bahasa rohani yang sulit saya terjemahkan. Apa sih arti tinggal dalam hadirat Tuhan? Apa sih arti menjamah hadirat Tuhan? Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 73. Mazmur 73 ayat 21 dan seterusnya. Mazmur 73. Ayat 21. Mari perhatikan ayat 21. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Perhatikan baik-baik, jangan dilewati dulu ini. Kembali ke 21 dulu. Mazmur 73 ini berjudul pergumulan dan pengharapan. Jadi pemazmur mengalami pergumulan yang berat, dan pergumulan yang berat itu berefek, berdampak pada tubuhnya. Dia berkata, ketika hatiku terasa pahit. Hati itu dalam bahasa kedokteran istilahnya apa sih? Apa saudara? Hati itu apa sih bahasa kedokteran ya? Liver. Jadi pemazmur itu mengalami pergumulan yang berat sampai livernya kena. Kan kita ini kalau punya masalah kan kadang-kadang karena kita banyak pikiran, kepala jadi pusing, sakit, emah dan lain sebagainya. Nah pemazmur begitu. Dia mengalami masalah sampai livernya kena. Jadi ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Apa itu buah pinggang? Buah pinggang itu ginjal. Jadi livernya dan ginjalnya kena. Nah ketika livernya dan ginjalnya kena, ketika dia mengalami sakit fisik itu, apa yang dia lakukan? Nah sekarang baru Mazmur 73 ayat yang ke-22. Ini yang dia lakukan. Aku dungu dan tidak mengerti. Dia tidak ngerti. Dia tidak ngerti ini kenapa ini terjadi. Dia tidak ngerti bagaimana mengobatinya. Berbeda dengan kita. Kita ini orang-orang yang pintar sudah. Pintar masalah obat-obatan. Kita sakit kepala kita tahu obatnya bukan? Nggak usah ke dokter pun kita tahu. Padahal belum tentu obatnya itu, tapi kita sok tahu aja, kita minum itu. Kita sakit perut, kita langsung beli ke ke apotek, kita obati begitu. Nah, pemazmur tidak begitu. Ketika dia mengalami penyakit itu, saudara, dia berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Aku tidak ngerti kenapa ini terjadi, aku tidak ngerti bagaimana solusinya. Maka apa yang dia lakukan ketika dia tidak mengerti itu? Ayat 22 berkata, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi dia memilih satu langkah, yaitu dia mendekat kepada Tuhan. Dia menyelesaikan persoalannya itu dengan langkah pertama, yaitu menyelesaikan dengan langkah rohani. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah yang namanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan kemudian ayat 23, dia bukan hanya sekedar tinggal dekat dengan Tuhan, tetapi dia berkata, tetapi aku tetap di dekatmu dan engkau memegang tangan kananku. Saudara, ini yang kita butuhkan.
Ini yang kita butuhkan, ini yang saudara dan saya perlukan. Kita ini membutuhkan hadirat Tuhan lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun juga. Itu sebabnya satu kali Daud berkata, Tuhan jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan buang aku dari hadirat-Mu. Itu sebabnya satu kali Daud berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kuasa, ada pemulihan. Menjamah jubah Yesus dalam pengertian saat ini adalah kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan barang siapa yang tinggal dalam hadirat Tuhan, maka ada kesembuhan baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu kesembuhan apa yang kita butuhkan saat ini. Apakah kesembuhan ekonomimu? Apakah kesembuhan luka-luka batin yang ada di hatimu? Apakah itu kesembuhan hubunganmu suami istri yang tidak beres? Engkau membutuhkan lawatan Tuhan. Engkau membutuhkan jamahan Tuhan. Dan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan ketika kita menjamah hadirat Tuhan. Dan itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan pada siang hari ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan yang akan menjamah engkau, menyembuhkan engkau, dan memulihkan engkau. Sambil engkau berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.